يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya beliau di tempat kita dan guru-guru kita semua, mudah-mudahan menambah keberkahan untuk kita dan kampung kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang masih ada dan yang telah berpulang ke rahmatullah. Dan wabil khusus kita doakan seluruh para donatur yang selalu membantu dan ikut andil dalam setiap kegiatan yang ada di masjid kita. Semua kegiatan yang telah berjalan di masjid kita, mudah-mudahan rezeki yang telah dikeluarkan oleh kita dan mereka semua Allah ganti dengan rezeki lebih banyak, lebih barokah, dan mudah-mudahan pahalanya terus mengalir untuk kita dan mereka semua. Dan kita doakan mudah-mudahan masjid kita semakin makmur, segala program yang sedang berjalan ataupun yang belum berjalan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah kirimkan selalu orang-orang baik, orang-orang soleh ke tempat kita, dan mudah-mudahan itu menambah keberkahan untuk kita semuanya. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah nas'alullahal ijabah ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan Mau'izul Hasanah, kajian Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita. Dan dipersiapkan barangkali nanti Bapak Ibu ada yang mau bertanya perihal Ramadan atau di luar itu, silahkan nanti di akhir kajian boleh ditanyakan kepada guru kita. Kepada yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Bisah Abu Bakar bin Salim, dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'alim, tazakkura wa tazkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di dalam masjid ini yang insya Allah semoga perkumpulan kita bawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Khususnya saat ini perkumpulan kita dilaksanakan pada bulan suci Ramadan, yang mana kita ketahui hadirin, setiap ganjaran atau setiap amalan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkumpulan seperti ini yang dibuat pada bulan Ramadan hadirin, itu nilainya jauh lebih besar
dibandingkan perkumpulan yang sama di selain bulan Ramadan. Maka ini nikmat besar dari Allah untuk kita. Kita digerakkan hati kita, digerakkan langkah kaki kita, diberikan waktu luang untuk kita, sehingga pada pagi hari ini selepas salat subuh kita diizinkan untuk kembali untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita agar setiap saat, setiap waktu ilmu itu terus bertambah. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita punya. Ya, sebab Nabi bilang manhuman la yasba'an. Kata Nabi ada dua kelompok orang yang gak bakal pernah kenyang. Ya, selalu kurang, selalu gak merasa cukup. Siapa mereka? Yang pertama talibud dunya, yang kedua talibul ilm. Yang pertama penuntut harta atau penuntut dunia. Makanya orang kalau dia kaya tetap kurang. Ya, udah punya uang kurang. Makanya Nabi bilang kalau seandainya ada satu orang manusia diberikan oleh Allah satu lembah emas, maka dia pengen punya 2 lembah emas. Dia punya 2 lembah, pengen punya 3. Wahakadha. Jadi yang pertama adalah orang yang mencari harta, yang pikirannya fokus cuman dunia, pikirannya cuman harta, maka nggak pernah merasa puas dengan apa yang diberikan Allah. Dan yang kedua hadirin adalah talibul ilm, penimba ilmu agama Allah. Ya, mereka walaupun sudah belajar, duduk bertahun-tahun, tapi tetap kurang. Ya, maka di sini penimba ilmu sejati adalah orang yang gak pernah merasa cukup dengan ilmu yang dia punya, selalu pengen bertambah. Bahkan jangankan kita Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang benar-benar sangat alim, yang benar-benar menguasai ilmu, itu Nabi Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Nabi Muhammad katakan, minta padaku, ya Allah tambahkan aku ilmu. Siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah sya'nul anbiya, para nabi dan para rasul. Bapak Ibu sekalian, enggak pernah merasa cukup dengan apa yang dia punya, terus pengen bertambah. Sebagaimana dikutip di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bermunajat kepada Allah, pengen tahu bagaimana sih Allah menciptakan kehidupan setelah kematian. Hingga dia katakan, ya Rabb arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Maka Allah bertanya pada Nabi Ibrahim, awala tu'min, ente enggak beriman padaku ya Ibrahim? Ente ragu pada saya ya Ibrahim? Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, tidak ya Allah, saya beriman kepadamu. Bala, walakin liyatma'inna qalbi. Tapi saya pengen biar makin mantap hati saya. Makanya ilmu Bapak Ibu sekalian, semakin kita miliki, makin mantap keyakinan kita, makin kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau nggak punya ilmu itu kayak kayak bulu ayam yang tertiup angin hadirin. Ya. Gampang digoyahkan, ketiup angin ke utara ikut ke utara, ketiup angin ke selatan ikut ke selatan, nggak mantap. Tidak punya pendirian, tidak ada sesuatu yang kokoh dalam hatinya. Gampang kebawa ke kanan ke kiri. Tapi orang kalau punya ilmu, yakin mantap hadirin, maka apapun yang terjadi, jangankan angin sepoi-sepoi, badai datang nggak goyang dia, mantap. Maka disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Allah, walakin liyatma'inna qalbi, saya meminta hal ini ya Allah biar memantapkan hatiku, artinya bertambah ilmu. Maka disebutkan oleh ulama, Nabi Allah Ibrahim adalah orang yang punya keyakinan yang kokoh kepada Allah, tapi nggak cukup, pengen naik ke derajat yang namanya ainul yakin, pengen melihat bagaimana Allah menghidupkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim mengambil 4 ekor burung dan disembelih. Setelah disembelih diletakkan ke 4 penjuru, yang satu di bagian barat, satu di bagian timur, satu di utara, satu di selatan.
Dan Nabi Ibrahim di tengah-tengahnya memegang kepala 4 ekor burung yang telah disembelih tersebut. Kemudian Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, panggil mereka, sampaikan pada mereka, bangunlah dengan izin Allah, maka akan aku hidupkan, kata Allah. Maka Nabi Ibrahim pun berseru kepada 4 ekor burung yang sudah mati, yang sudah disembelih. Kata Nabi Ibrahim, hai burung yang telah disembelih, bangunlah kalian dengan izin Allah. Maka subhanallah, di situ Nabi Ibrahim melihat, hadirin, ya, ini hewan udah mati, ya, udah terpisah dari kepalanya, tapi subhanallah dengan izin Allah bisa hidup, bisa berjalan, bergerak, menghampiri Nabi Ibrahim. Ini kalau kita jadi Nabi Ibrahim dikabur duluan ya. Cuman Nabi Ibrahim lihat punya keyakinan kokoh, hadirin, sehingga ketika datang nih 4 ekor burung meminta kepalanya dikembalikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim sempat-sempatnya ngetes, hadirin. Burung yang berbadan hitam dikasih kepala yang warna putih. Subhanallah, nolak, nggak mau. Kenapa? Bukan kepalanya. Sehingga dikembalikanlah kepada posisi semula hingga burung tersebut kembali hidup dan terbang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pengennya sih ainul yakin, cuman pengen ngelihat doang, tapi sekarang diberikan oleh Allah lebih dari ainul yakin, itu hakul yakin, menyentuh daripada makhluk tersebut. Subhanallah. Wa hakadha ya ahbab. Nah, makanya kita di bulan Ramadan kayak begini nih, ya, nggak cukup kalau cuman duduk beginilah, timba ilmu agama Allah. Alhamdulillah, ya, majlis walaupun banyak tutup, hadirin, tapi kegiatan keilmuan nggak kurang. Ada habis sholat subuh, ada habis sholat tarawih, ada acara buka bersama, ada acara sahur keliling, subhanallah, ada kajian zuhur, ada kajian duha, di mana-mana nggak putus. Dan memang harus seperti itu, ilmu terus bertambah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya nih yang terdapat dalam Al-Qur'an, Pak, semuanya ilmu. Ilmu. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu arda pernah mengatakan, ala innahu bahrul muhit wa ghairuhu minal qutbi anharu tumaddu minal bahri. Dinyatakan, ketahuilah bahwa Al-Quran itu lautan ilmu, sedangkan kitab-kitab ilmu selain Al-Quran itu semuanya cuman anak sungai yang semuanya bakal bermuara kepada Al-Quran, ya. Cuman cabang ranting, pokoknya adalah Al-Quran, ya. Batangnya adalah Al-Quran, lebihnya ilmu itu kayak ranting-ranting yang bercabang daripada Al-Quran, ya. Kita mau bahas tentang apa ya? Masalah fikih, intinya Al-Quran. Mau bahas tentang tauhid, intinya Al-Quran. Mau bahas tentang bahasa lughah, nahwu, sharaf, mantik dan lain-lain, intinya Al-Quran. Semuanya bersumber daripada Al-Quran. Makanya kita hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau bisa waktu baca Quran, pahami apa yang diperintahkan Allah, pahami makna daripada Al-Quran, itu ilmu bakal bertambah, bakal bertambah. Makanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah, beliau kalau bulan Ramadan, Bu, ya, kayak sekarang nih, dia cuman berhasil mengkhatamkan Quran 1 kali, ya. Selama 1 bulan cuman berhasil mengkhatamkan Quran 1 kali. Wabib mirip saya tuh, Bib, ya. Saya juga cuman sekali doang khatam Quran. Beda kalau kita sekali karena malas bacanya, ya. Kadang baca, kadang kagak, banyakan kagaknya, hadirin. Padahal kalau kita ukur-ukur, Bu, Al-Quran ini, Bu, kalau kita baca normal ya, bacaan standar itu 1 juz itu setengah jam standar. Wabib kalau saya lebih, ya 40 menit, 45 menit, ya. Bib, saya masih lama 1 jam deh. Tip, dalam sehari semalam ada berapa jam? Ada 24 jam. Sejam ente baca Quran, terus 23 jam itu kosong, iya kan? Nah, makanya di sini Sayyidina Umar ibn al-Khattab baca Quran di dalam bulan Ramadan cuman 1 kali khatam, bukan karena males, bukan karena ogah-ogahan, dia baca tiap saat. Cuma cara bacanya beliau dengan memahami makna. Kadang 1 ayat diberhenti, direnungkan, dipahami maknanya, pindah ke ayat berikutnya direnungkan, ya.
Makanya para sahabat-sahabat Nabi, Bu, Pak, khususnya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, kalau ada orang baca Quran langsung bilang, aneh tahu tuh turunnya di mana, aneh tahu sebab nuzulnya apa. Dia ingat kisah daripada saat turunnya itu wahyu. Bahkan dia ingat di mana turun wahyu tersebut. Hadza Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Dia pahami benar-benar, hadirin, 1 bulan 1 kali khatam. Nah, kita gimana? Fahami makna, hadirin. Terus terang, orang kalau bisa memahami makna Al-Quran, nikmat baca Quran. Nikmat. Itu dijamin, Bu. Orang kalau seandainya nih baca Quran dengan pemahaman dia yang sedikit, baca terus dia ulang tuh ayat tersebut, atau dia ulang lagi bacaan tersebut, maka dia bakal terbuka sedikit lagi oleh Allah, tambahan ilmu lagi. Dia ulang lagi yang ketiga, makin terbuka lagi. Terus, makanya semakin kita ulang baca Quran, ilmu kita bakal bertambah. Cuman baca dengan paham makna, berusaha. Kalau gitu kan standarnya masih yang penting kejar khatam ya. Sekarang kita pengen bukan kejar khatam, hadirin. Tapi coba pahami. Udah bisa khatam, atau sekarang kita bikin bacaan Al-Quran tuh ada dua cara, 2 bacaan. Ada bacaan kita ngejar khatam, ada bacaan kita pahami makna. Setiap hari 1 ayat aja. Yang khatam. Ini bacaan saya khatam Quran. Kalau ini bacaan memahami makna Al-Quran. 1 ayat kita renungkan. Pada saat Allah berseru tentang suatu perkara, coba renungkan, ini perintah Allah. Terus terang, hadirin, kalau kita mau gambarkan nih Al-Quran, Al-Quran ini, itu kan ibaratnya surat dari Allah buat kita, undang-undang buat kita, hadirin. Yang mana kita wajib menjalankan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran dinamakan imam. Waktu nanti di dalam kubur, waktu ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir, ditanya man rabbuk, wa man nabiyuk, wa man ikhwanuk, wa ma kiblatuk, wa ma imamuk. Ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa saudaramu, apa kiblatmu, dan apa imammu. Bukan siapa imammu ya. Terbang imam saya Habib Syafiq tadi sholat subuh, bukan. Tapi apa imammu, apa, bukan siapa. Maka dijawab, Nabi mengajarkan, jawabannya adalah Allahu Rabbi wal Muhammadun Nabiyyi wal muslimuna ikhwani wal Ka'batu kiblati wal Qur'anu imami. Allah Tuhanku, Nabi Muhammad adalah nabiku, dan muslimun adalah saudara-saudaraku, Ka'bah adalah kiblatku, dan Al-Quran adalah imamku. Nah, yang namanya imam gimana sih? Kita kayak tadi sholat subuh, yang namanya imam kan diikutin. Ju'ilal imam liyuqtada bih. Dijadikan imam sebab untuk dijadikan atau jadikan contoh, biar kita bisa ngikut, biar kita bisa menirunya, bisa mencontohnya. Makanya kayak tadi kita sholat subuh, Bapak Ibu sekalian, waktu imam ruku, makmum ikut ruku nggak? Ikut ruku. Imam i'tidal, makmum ikut i'tidal. Imam sujud, makmum ikut sujud. Baru sah sholatnya, baru benar sholatnya. Tapi coba kalau imam lagi ruku atau makmum sujud, kira-kira sah nggak sholatnya makmum? Enggak. Walaupun gerakannya sama, Beb, kan nanti juga bakal sujud. Naam, nanti juga bakal sujud. Cuman kan beda gerakan sama imam, beda metodenya dengan imam, beda caranya dengan imam. Jadi kita nggak bisa, Bapak Ibu sekalian, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan imam. Begitu juga dengan Quran. Walaupun pikiran kita, Beb, tapi ini baik loh, tapi ini bagus loh, ini buat maslahat loh, ini buat agama loh. Walaupun kita bilang ini buat agama, buat maslahat, buat umat, bahkan buat Allah sekalipun, kalau beda dengan Al-Quran, tetap dinyatakan tidak sesuai dan bakal menyimpang dari jalan yang diridhoi oleh Allah. Kayak tadi kita sholat, walaupun sholat, gerakan sholat ada sujud, ada tahiyat, tapi begitu makmum tidak mengikuti imam, maka dianggap tidak sah. Nah, begitu juga kita dalam menjalankan kehidupan ini, hendaknya Al-Quran sebagai panutan kita.
Jangan melakukan apapun yang bertentangan dengan Al-Quran. Jangan. Ya. Jangan melakukan sesuatu bertentangan Al-Quran dengan alasan apapun, hadirin. Ya. Ini kadang-kadang kita nih Bapak Ibu sekalian gampang ketipu dengan bujuk rayu syaitan. Ya. Sebab syaitan ini Bapak Ibu sekalian paling senang menyesatkan umat. Sebab dia udah bersumpah di hadapan Allah. Makanya kalau kita kaji Al-Quran, ya, kan disebutkan tuh di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir syaitan dari sorga, ya, dia bilang, ya Rab anzirni ila yaumi yub'atun, ya Allah panjangkan usiaku sampai hari pembangkitan. Maka dijawab oleh Allah, innaka minal munzarin, bilang iya engkau bakal aku panjangkan usiamu sampai waktu yang aku tentukan, kata Allah, bukan sesuai kemauan ente, tapi aku yang atur kapan engkau bisa mati, ya, Allah bilang. Jadi bukan ente ngatur sampai hari pembangkitan, ntar dulu Allah yang ngatur, tapi benar umurmu bakal aku panjangkan, kata Allah. Nah syaitan ini bersumpah di hadapan Allah, kalau begitu ya Allah saya bakal berusaha menyesatkan anak keturunan Adam dari jalan yang lurus, ya, menyesatkan, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bagimu akan hal tersebut, tapi ingat engkau nggak bakal bisa menyesatkan hamba-hambaku yang murni tulus padaku, kata Allah. As-syahid di sini yang perlu kita garis bawahi, syaitan udah bersumpah dia bakal buat gimana caranya umat Islam ini tersingkir atau melakukan hal yang diharamkan Allah tanpa disadari olehnya. Nih ada contoh kisah, hadirin. Jadi ada satu orang ahli ibadah, ahli taat, punya murid banyak, Pak. Ya. Itu tiap malam sholatnya dia 1000 rakaat. Ya. Tiap malam sholat 1000 rakaat, ibadah, zikir, baca Quran, walhasil semua jenis ibadah dikerjain sama dia. Dan banyak murid-muridnya belajar sama beliau, jadi ikut ibadah. Ya. Semangat ibadah, masya Allah. Ya. Sekali waktu setan, ya, ngeliat kayak begini nggak seneng, ya. Kenapa? Ini ulama, ini guru nih, ya. Kalau dia banyak ibadah kayak begini, takutnya akhirnya murid-muridnya semua jadi dekat dengan Allah, akhirnya syaitan sia-sia, ya. Maka syaitan berusaha menyesatkan sang guru, ya. Menyesatkan sang pembimbing nih. Gimana caranya? Syaitan ngerubah wujudnya seperti wujud manusia. Dia rubah wujudnya seperti wujud manusia. Datang kepada ini guru, dia bilang, ya Syekh, saya mau belajar dengan engkau. Kata ini Syekh, tafadhol, silahkan ikut ibadah dengan yang lain. Syaitan ketika disuruh ibadah dan seperti yang lain, yang paling bagus ibadahnya syaitan. Beb kok bisa gitu? Iya, syaitan sebelum diusir, Pak, sebelum diusir dari sorga, syaitan itu ahli ibadah. Bayangin, setiap jengkal di muka bumi ini itu pernah digunakan sujud oleh syaitan. Jadi kalau kita mau jengkalin nih tempat duduk kita nih, dari sini, dari masjid sampai ke rumah, itu semua pernah digunakan sujud oleh syaitan. Memang ahli ibadah dia sebelum diusir oleh Allah. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, dia adalah makhluk yang paling banyak ibadahnya, padahal bukan malaikat. Kalau malaikat banyak ibadah wajar, tapi syaitan diizinkan oleh Allah melakukan banyak ibadah. Bahkan kata ulama, bukan cuma setiap jengkal di muka bumi, setiap jengkal di langit pun juga pernah digunakan sujud oleh syaitan. Maka pas dibilang itu kalau mau jadi murid saya ya ibadah sama yang lain, tapi syaitan mah gampang ini, ya. Maka syaitan unjuk kebolehan, hadirin. Dia lakukan ibadah lebih banyak dari gurunya, lebih banyak. Guru sholat 1000 rakaat, syaitan sholat 2000 rakaat. Guru khatam Quran sekali, dia khatam Quran 2 kali. Artinya ditunjukkan ke depan gurunya bahwa ibadah dia lebih banyak dari sang guru. Sampai sang guru ketika ngelihat nih muridnya, anak baru nih, murid baru, ibadahnya kok bisa lebih banyak dari dia, dipanggil sama guru, tal, kemari. Gurunya bilang, ente ini masih baru, tapi kok bisa ibadahmu lebih banyak dari saya? Apa jawab syaitan? Guru, saya melakukan banyak ibadah, ya, itu terus terang
Karena dulu saya pernah melakukan maksiat. Karena dulu saya pernah melakukan dosa. Kemudian saya tobat. Dan setiap kali saya tobat, saya ingat dosa tersebut yang pernah saya kerjakan, maka itu memacu saya makin giat ibadah lagi. Memotivasi saya makin giat ibadah lagi, kata syaitan. Kata guru, subhanallah, rahasianya ternyata dulu pernah maksiat, akhirnya begitu dia ingat dosa makin banyak ibadah. Kata sang guru, kira-kira aneh bisa nggak ya bisa ibadah sebanyak ente? Kata syaitan, nih masuk perangkap udah. Saya bilang, bisa guru. Gimana caranya? Maksiat dulu sama Allah. Maksiat dulu sama Allah. Nanti abis maksiat tobat. Kalau udah tobat tinggal ingat aja maksiat yang dia dikerjakan, ntar guru makin banyak ibadahnya. Kata guru, wah benar juga. Cuman maksiat apa yang harus saya kerjakan? Kata syaitan, guru, kalau pengen maksiat, pengen dampaknya besar, ya, bisa memacu kita makin banyak ibadah, maka maksiatnya jangan tanggung-tanggung, yang gede sekalian, yang besar sekalian. Jadi kalau ingat dosa takut, makin giat ibadah. Kata guru, maksiat apa? Gampang guru, cari satu orang, bunuh orang Islam. Nanti guru ingat dosa, makin giat ibadah. Kata guru, jangan ngebunuh deh, terlalu besar dosanya. Ya. Kata setan, ya sudah, kalau nggak mau membunuh ya guru, zina. Aduh, ada maksiat besar. Allah nyatakan tuh satu-satunya maksiat dengan dinamakan fahisha oleh Allah dalam Al-Quran, maksiat zina. Tapi kalau guru nggak mau deh, yang ringan dikit apa? Minum minuman keras. Ya. Mabuk, ini kan dosa besar juga. Tapi nggak separah membunuh, nggak separah berzina. Kata guru, wah benar juga ya. Kalau bunuh dampaknya pada orang lain, ya. Berzina dampaknya pada orang lain. Tapi kalau mabuk dampaknya pada pribadi. Kelas mabuk aja udah. Ya. Kata guru, mabuk aja. Ya. Kata setan, nah kena udah. Nih guru polos hadirin. Nanya, memang yang jual minuman keras di mana? Sebab memang dari dulu ibadah terus, nggak ngerti maksiat hadirin. Setan memang jagonya. Kata setan, guru mau minuman keras, sini saya cari tempat yang paling bagus. Di mana? Pokoknya orang-orang situ nggak kenal siapa ente deh. Ya. Kalau kenal siapa ente kan mustahil ente bakal minum. Pokoknya di tempat yang mana orang nggak kenal engkau. Kata guru, oh bagus itu. Ya. Dibawa oleh setan, Pak. Masuk gang, keluar gang. Ya, setan tahu tempat maksiat di mana-mana ya. Dianterin sama setan sampai ke warung minuman keras. Akhirnya pas sampai ngeliat minuman keras banyak nih. Guru bingung, ini yang mana yang diminum? Kata setan, tenang guru, ada yang pilihin buat guru. Dipilihkan sama setan minuman keras yang paling memabukkan. Nggak tahu nih apa isinya. Spiritus campur apa nggak tahu ya. Bukan topi miring lagi, hadirin, topi belok udah nih. Dia bilang, khalas nih guru. Kata guru, minum sebotol, jangan kebanyakan. Segelas aja guru minum, ya. Tapi langsung dihabisin ya. Maka sang guru waktu dituangin khamar di gelas, kata setan, ayo guru langsung habisin, habisnya tobat. Maka sang guru pun minum hadirin, ditenggak. Subhanallah, belum sempat tobat keburu mabok duluan. Mabuk udah, wah pikiran macam-macam. Begitu mabuk, subhanallah, datang satu perempuan yang nggak dikenal. Timbul syahwat, maka diperkosa itu perempuan. Ketika diperkosa itu perempuan, ada yang lihat kejadian, takut dilaporkan, dibunuh itu orang. Akhirnya kena semua. Tadi bilang bunuh terlalu tinggi, zina terlalu besar maksiatnya, mabuk ternyata dari mabuk kena semua hadirin. Subhanallah. Akhirnya dilaporkanlah, ditangkap sang guru. Ini yang sang ahli ibadah nih, ya Allah, ternyata melakukan maksiat kayak begini. Diikat sebelum dihukum qisas, sebelum dihukum mati oleh raja. Setan pun nampakkan dirinya lagi depan guru. Sang guru melihat nih setan, muridnya bilang, muridku tolong saya. Kata setan, tunggu dulu. Guru mau saya tolongin? Dia bilang, iya, tolong lepaskan saya, kan saya udah janji mau tobat sama Allah. Dia bilang, boleh guru, tapi dengan satu syarat. Apa? Tundukkan palamu, niat sujud buat saya. Disuruh musyrik hadirin. Tundukkan kepala, sebab dia nggak mungkin sujud, diikat.
Tundukkan kepalamu dengan niat sujud pada saya, kalau kau lakukan baru saya lepaskan. Maka sang guru pun mengatakan, ya sudah, dia tundukkan kepala niat sujud pada syaitan. Waktu dia sujud, kepalanya nggak bisa diangkat lagi. Kenapa? Dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Meninggal dalam keadaan musyrik, tadinya ahli ibadah. So, lihat. Jadi syaitan nggak bakal tinggal diam, hadirin. Dia bakal berusaha membuat sesuatu maksiat seakan-akan ibadah. Dianggap maksiat itu sesuatu hal yang bisa membuat dia dekat dengan Allah. Maka lihat bagaimana perilaku syaitan kepada orang tua kita, Nabi Adam alaihissalam. Saat itu Allah kan melarang Nabi Adam, wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua deketin ini pohon nih, kata Allah. Dan memang itu ujian dari Allah, Pak. Jadi kita nggak bisa nyalahkan Nabi Adam, Bu, ya. Nabi Adam makan buah yang dilarang sama Allah, itu memang udah skenario Allah. Kan ada aja yang bilang, Beb, coba kalau Nabi Adam nggak makan, wah kita nggak tinggal di Pondok Jaya, kita tinggal di sorga nih. Tinggal di dalam sorga. Allah kan bilang dalam Al-Quran, waktu Allah ingin ciptakan Nabi Adam, apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, bukan fil jannah, saya bakal jadikan di muka bumi. Jadi Allah memang pengen siapkan Nabi Adam ini turunnya ke bumi, cuman diatur sedemikian skenario dari Allah biar mengenal nanti ente bakal punya musuh namanya syaitan yang membujuk engkau, yang merayumu seakan-akan melakukan kebaikan padahal akan menyesatkanmu. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala beri pelajaran pada Nabi Adam. Maka saat itu ketika Nabi Adam habis dilarang sama Allah, jangan deketin ini pohon, kata Nabi Adam, siap ya Rabb. Setan udah keburu diusir nih. Maka setan mulai teriak dari luar surga, Adam, Adam. Nabi Adam polos, lebaik. Dia bilang, ente tahu nggak kenapa Allah larang ente makan itu buah yang ada di pohon tersebut? Dia bilang nggak tahu. Dia bilang Allah itu pengen membuat engkau kekal abadi dalam surga. Jadi kalau engkau deketin, kau makan, ente bakal menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Ente bakal kekal abadi di dalam surga. Engkau bakal diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ente mau nggak deket sama Allah? Kata Nabi Adam, siapa yang nggak mau deket dengan Allah? Nah, kalau gitu makan tuh buah. Jadi lihat, larangan dari Allah dibikin seakan-akan penyebab datangnya rahmat. Jadi mulai Nabi Adam, Pak, kepancing mendekati itu pohon, memetik itu buah, dibelah dua, setengah buat Nabi Adam, setengah buat Siti Hawa. Maka dengan tujuan bukan buat maksiat. Nabi Adam melakukan tersebut bukan ingin melanggar perintah Allah, tapi karena pengen dekat dengan Allah atas bujuk rayu syaitan. Nah syaitan kayak begitu kalau bohongin kita nih, dibujuk, ayo nggak apa-apa, ayo begini, akhirnya hadirin kita menganggap maksiat suatu kebaikan. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya kalau orang nggak punya ilmu maka bakal begini nih, gampang digoyahkan oleh syaitan. Makanya kita hadirin hadirat baca Quran, pahami makna Al-Quran, maka Allah akan tambahkan ilmu buat kita. Bukankah segala macam kebaikan, zuhudkah, warakkah, tawadhu'kah, semua sifat-sifat terpuji itu adalah buah daripada ma'rifatullah, pengetahuan, ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita udah punya ilmu hadirin, itu bakal membuahkan nih semua nih. Bakal membuahkan zuhud, bakal membuahkan wara, bakal membuahkan husnudzan, bakal membuahkan tawadhu, bakal membuahkan karam dan lain-lainnya. Dermawan, itu sebab ma'rifatullah. Tapi kalau orang nggak memiliki ma'rifah, tidak memiliki ilmu, maka mustahil dia bisa tawadhu. Mustahil dia punya sifat karam, mustahil bisa punya sifat zuhud dan wara. Kenapa? Nggak ngerti dia, nggak ngerti. Tapi coba kalau orang yang mengerti, belajar, memahami ilmu, itu bakal punya sifat tawadhu. Kenapa? Sadar dirinya siapa, saya cuman makhluk, saya cuman manusia, sehingga dia bakal rendah diri. Mau dihina orang nggak kepancing. Ini contoh. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya nih kita lagi pulang ke rumah, tahu-tahu tetangga datang, Pak, Bu, Beb, ente tahu nggak? Tuh Fulan bin Fulan di belakang ente nyaci maki ente, menghina engkau.
engkau diginiin, kau digitu. Kira-kira kita bakal marah nggak hadirin? Marah. Tapi kalau orang punya ilmu bener-bener Pak, dia nggak bakal marah. Dia cuma bilang, oh iya, ya memang saya kayak begitu. Memang saya banyak dosa, itu yang disabit cuma sedikit, saya punya masyarakat lebih banyak dari itu. Dulu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ardah, pernah datang satu orang kepada Imam Syafi'i. Qala ya Imam Syafi'i, at-ta'rif rajul fulan bin fulan innahu yatakallamun 'alaik. Dia ngomongin ente dari belakang, dia nyaci maki ente dari belakang, dia menghina engkau, dia begini dan begitu. Cacian makian semuanya dituangkan buat ente sendiri. Depan ente doang senyum-senyum ya Imam Syafi'i. Depan ente mah santun nih orang, tapi di belakang ente dicaci maki sama dia. Imam Syafi'i punya ilmu, paham. Dengar kayak gitu cuma senyum. Kata Imam Syafi'i, dia bilang, laqad gala apa namanya? Laqad gala nas inna anallahu dzu waladin. Itu sebagian makhluk, sebagian manusia bilang Allah punya anak katanya. Ini kan cacian bagi Allah. Wa nabiyul huda, begitu juga Nabi Muhammad dituduh tukang sihir atau dukun. Kalau Allah aja nggak selamat dari cacian makian hamba-hambanya, Nabi Muhammad nggak selamat dari cacian manusia, ya apalagi saya Imam Syafi'i. Kalau orang sadar Pak, Allah dihina, Nabi Muhammad dihina, ya apalagi kita. Tapi coba kalau kita nggak punya ilmu, kita bakal mencap-mencap, bakal marah. Tapi kalau orang punya ilmu, sadar diri. Itu cacian makian tuh, ya udah deh. Itu pernah Ali Zainal Abidin ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah hadirin, waktu keluar dari masjid, di pintu masjid situ ada yang nyaci maki dia. Ini cacian makian di depan umum nih. Dibilang ente tukang bohong, ente adalah orang yang ria, ente adalah orang yang ujub, ente orang sombong, ente begini. Padahal itu tuduhan palsu semuanya. Orang tahu siapa Ali Zainal Abidin. Cuman nih orang kalau dia benci, apa aja dituduhkan hadirin. Itu Ali Zainal Abidin cuman diam, dicaci maki kayak gini. Udah kelar tuh orang nyaci maki, kata Ali Zainal Abidin, jazakallah khair, terima kasih banyak atas nasihatnya. Orang kaya ente pantas dapat hadiah. Dipanggil pembantuku pulang ke rumah, ambilin duit 1000 dirham kasih dia. Siapa ini orang yang nyaci maki? Coba kalau kita ini keluar masjid ada yang nyaci maki kita depan masjid, kira-kira kita kasih ada apa kita kasih apa nih? Bawa kementah hadirin ya. Dia bilang astagfirullah, fitnah, ngamuk, kita berantem depan masjid. Tapi kalau orang punya ilmu kayak begini, jadi kalau pengen tahu ini kita punya ilmu atau enggak, lihat kalau dicaci maki gimana. Kalau masih kepancing, wah berarti ilmu masih cetek kita. Walaupun kita gelarnya ulama, ustadz, tapi kalau dicaci maki masih marah, waduh. Lah, terus juga yang kedua hadirin, orang yang kalau udah punya ilmu, dia bakal punya sifat tawadhu, rendah diri, dan juga sifat dermawan, karom. Dermawan hadirin, itu punya ilmu. Imam Syafi'i pernah dapat duit dari sultan di Son'a. Ini sultan yang ngasih, itu 100.000 dinar emas hadiah buat Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i bawa duit 100.000 dinar emas kemana? Ke Mekah. Kenapa? Pengen nyambangin uminya, sebab uminya di Mekah. Berangkat dia ke Mekah, cuman dia tahu nih uminya ini pendidik, murabbiyah. Maka Imam Syafi'i sebelum masuk Mekah bikin tenda dulu depan pintu masuk Mekah. Ngapain? Bagiin duit 100.000 dinar emas kepada fuqara masakin. Itu sebentaran habis. Tiap orang lewat dikasih. Pas udah habis baru masuk Mekah. Begitu masuk Mekah ngetok pintu, Bu. Ngetok pintu rumah uminya nih. Uminya bilang dari lama, siapa? Bang Imam Syafi'i ya ummah, anakmu Syafi'i. Kata uminya, ya Syafi'i, ini belum dibukain nih. Ya Syafi'i, ane dengar ente dapat duit 100.000 dinar emas dari Sultan Son'a. Dia bilang betul Mi. Di mana duitnya? Dia bilang ya Mi, habis sudah ane bagiin. Sudah saya bagikan fuqara masakin. Baru dibuka mau Mi. Demi Allah ya Syafi'i, kalau ente datang bawa duit sepeser dari duit tersebut, ane gak bakal bukain pintu buat ente.
Kalau kita kan beda sebaliknya Bu ya. Anak kita pulang bawa duit berapa ya? Makanya di sini hadirin hadirat, orang kalau punya ilmu begini, dermawan, sadar sebab ini semua uang, harta, rezeki datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. Jadi nggak panik, ada uang nggak ada uang, ada rezeki nggak ada rezeki, di mata dia sama. Coba kalau kita hilang duit 100.000 aja, wah ngamuk-ngamuk kita. Lupa naruh duit di mana, bingung kita. Tapi lihat orang kalau punya ilmu begini hadirin. Kemudian yang berikutnya, orang kalau dia punya ilmu Bu, maka dia punya tigah, yakin pada Allah. Nggak takut, nggak khawatir apapun yang terjadi. Mau harga barang naik, mau kejadian ini dan itu, semuanya bakal buat dia tenang. Kenapa? Sebab punya ilmu. Sadar bahwasanya yang bisa menurunkan musibah Allah, yang mengangkat musibah juga Allah. Tapi coba kalau seandainya orang selalu dibikin bodoh nih, dibikin seakan-akan kita nih dibikin jauh dari Allah hadirin. Ada gempa bumi langsung dibilang, wah ini fenomena alam. Memang betul fenomena alam, cuma lupa siapa yang membuatnya kalau bukan Allah. Siapa yang mengguncangkan bumi kalau bukan Allah? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah yang menggoncangkan bumi, Allah yang menggerakkan itu bumi hadirin. Cuman kadang kita ini selalu dibikin lupa sama Allah. Ini fenomena alam, ini kejadian ada patahan lempengan, ini ada begini. Betul, patahan lempengan, gerakan. Cuman kan yang mengatur ini siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secanggih apapun teknologi kita hadirin, ini menunjukkan kalau ini yang melakukan semuanya Allah ya. Kalau kita bilang berjumpa dengan orang mengatakan lah ini adalah fenomena alam, tapi ente bilang ini fenomena alam, kenapa? Sebab ada pecahan, lempengan segala macam maka terjadi gempa. Tapi kita tanya, lalu kenapa kejadiannya sekarang? Kenapa nggak 10 tahun yang lalu? Kenapa nggak 10 tahun yang akan datang? Kenapa sekarang? Dia nggak bakal bisa jawab hadirin. Dia cuma bilang kejadian sebab ini. Yang mematahkan itu kapanpun kan bisa dilakukan. Mestinya kalau dia punya teknologi canggih, dia bisa prediksi tuh kejadian ini bakal datang 3 hari lagi. Tapi kan enggak hadirin. Kadang prediksi mereka meleset. Ya kayak BMKG deh, bilang Jakarta hujan, ini segala macam. Cuman kalau lagi nggak pengen hujan nggak bakal hujan hadirin. Semua aturan Allah. Aturan Allah. Terjadi gerhana, orang cuma bisa menentukan, wah terjadi gerhana itu bakal terjadi tanggal sekian, tanggal sekian. Hentikan gerhana, bisa nggak? Bikin nggak jadi gerhana? Nggak mungkin bisa. Kenapa? Sadar bahwa kita ini secanggih apapun itu tetap lemah di hadapan Allah. Tapi kalau orang yang selalu ingat pada Allah hadirin, mereka nggak bakal jauh dari Allah apapun yang terjadi. Contoh nih, pernah dulu guru kami waktu datang dari Hadramaut, Al-Habib Abu Bakar Adani Al-Masyhur, waktu kita bikin pertemuan dengan para ulama-ulama, kebetulan dibikin perjumpaan di Masjid Sunda Kelapa, dihadiri oleh ulama-ulama Jakarta dan sekitarnya hadirin, tokoh-tokoh yang hadir. Habib Abu Bakar Adani ini membahas tentang keadaan kiamat, tanda kiamat, cirinya, kemudian terjadi kiamat itu bagaimana. Maka subhanallah ada yang nanya, Habib saya mau tanya, kan ente sebutin banyak nih ciri-ciri kiamat, akan terjadi begini, akan terjadi gini sebelum kejadian kiamat. Bahkan disebutkan di dalam hadis itu Rasulullah cerita tentang kiamat, tanda kiamat banyak Pak. Lalu kenapa ya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tuh orang-orang yang ngalamin kiamat kaget. Bahkan Allah nyatakan datangnya kiamat itu baghtah, tiba-tiba. Mereka nggak nyangka kejadian kiamat. Makanya kalau kita kaji itu Al-Quran, seperti tadi surah Zalzalah yang kita baca, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Ketika bumi kami goncangkan dan ketika semua isi perut bumi kami bongkar dan kami keluarkan, saat itu orang bakal berkata, malah apa yang terjadi nih? Padahal lagi kiamat tuh. Mereka bingung, ada apa ini? Kok bisa kejadian kayak begini? Maka ditanya, Habib, kan manusia tahu ciri-cirinya, sudah banyak. Lalu kenapa pada saat kejadian orang bertanya, kok bisa begini?
maka dijawab hadirin oleh beliau. Ya. Kata beliau, sebab orang-orang bakal menganggap kejadian tersebut cuman fenomena alam. Oh, ini fenomena alam. Oh, ini begini. Dibikin lupa dari Allah. Sehingga waktu kejadian mereka menganggap ini baghtah, tiba-tiba, padahal udah ada tanda-tandanya dari sebelumnya. Ya. Nah, ini juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kaji Al-Qur'an, pahami dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an, tambahkan pengetahuan kita. Tambahkan ilmu tentang apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Insyaallah hadirin, walaupun kita baca 1 ayat, 2 ayat, cuman kita pahami maknanya, itu bakal bawa perubahan buat kita jauh lebih besar. Sebab orang kalau dia mengerti ilmunya, memahami daripada ilmu yang terdapat dalam Al-Qur'an tadi, bakal punya sifat karam, bakal punya sifat zuhud, bakal punya sifat wara, bakal punya sifat tawadhu, punya keyakinan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bakal berdiri bagaikan gunung yang kokoh yang gak bakal goyah walaupun diterpa badai. Insyaallah Allah berikan taufik buat kita, dan Allah berikan pemahaman kepada kita tentang makna daripada Al-Qur'an, dan kita bisa mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini dulu hadirin. Ya, kalau ada yang punya pertanyaan silahkan. Tafadhol yang mau bertanya. Baik yang kita bahas atau yang lain yang berkaitan dengan puasa. Ada? Ada enggak? Enggak ada. Berarti kalau enggak ada yang nanya, siap ditanya berarti insyaallah. Ala kulli hal. Mungkin yang saya sampaikan cukup hadirin, bisa kita amalkan. Jadi pesan saya buat diri saya juga buat antum sekalian, ayo kaji Al-Qur'an, pahami Al-Qur'an, renungkan makna yang terdapat dalam Al-Qur'an. Insyaallah itu bakal buat perubahan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bil ma'mul fil walidina walidikum amwatikum amwatil muslimina ajmain ala hadhihi wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi
يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله